Buat apa memetakan potensi unggul anak? Halaman 1. Tentang anak-anak dan orang tua yang tersesat. Halaman 2. Beberapa waktu lalu, sepasang suami istri datang menemui saya. Begitu kami duduk berhadap-hadapan, saya bisa melihat kegundahan yang terbayang jelas di wajah mereka. Kami bingung Ayah Edi, kata sang istri. Nah, kalimat itu lagi. Selama 8 tahun ini menghadapi orang tua yang bingung memang jadi makanan saya sehari-hari. Ada yang bingung karena anaknya dianggap bermasalah di sekolah. Ada yang bingung karena anaknya mogok belajar. Ada yang bingung karena anaknya susah diatur. Benak saya mulai mereka-reka kebingungan yang mana yang sedang dialami pasangan suami istri ini. Anak kami, sebut saja bernama Intan, saat ini sudah kuliah tingkat akhir di Fakultas Hukum. Seharusnya ini semester terakhirnya. Seharusnya dia sedang dalam proses menyelesaikan skripsi. Tapi boro-boro menyelesaikan skripsi, anak kami malah tidak mau meneruskan kuliahnya. Dia tidak mau bekerja di bidang hukum. Padahal kampusnya sudah memberi ultimatum. Kalau semester ini skripsinya tidak selesai juga, dia harus drop out. Sang istri bercerita agak tersendat, menahan emosi. Rupanya kebingungan jenis ini yang sedang mereka alami. Kebingungan yang dirasakan oleh anak-anak dan orang tua yang tersesat. Suaminya melanjutkan, kami sudah mencoba membujuknya dengan segala cara ayah. Kami sudah katakan tanggung kalau dia berhenti sekarang. Toh tinggal sedikit lagi dia bisa mendapatkan gelar sarjana hukum. Dia cuma perlu bertahan sebentar lagi saja. Kalau dia keluar sekarang, berarti waktu bertahun-tahun yang dia habiskan di Fakultas Hukum ya sia-sia, percuma saja. Belum lagi biaya yang kami keluarkan sia-sia semua. Saya mengangguk-angguk, masih belum berkata sepatah pun. Biar mereka mengeluarkan seluruh unek-unek yang mengganjal selama ini. Tapi anak kami itu susah dibujuk, katanya. Dia tidak cocok di Fakultas Hukum. Kalaupun dia bisa lulus, dia tidak akan mau bekerja di bidang itu. Dia tidak suka. Itu bukan bidangnya, tutur sang suami menambahkan. Wajahnya terlihat semakin gundah. Istrinya kembali angkat bicara. Kalau tidak cocok kuliah di sana, kenapa baru sekarang sih dia memberitahu kami? Kenapa tidak dari dulu? Kalau sudah begini kan serba salah, serba nanggung. Kalaupun dia keluar, terus dia mau sekolah di mana? Nanti kalau sudah kuliah di tempat lain, lalu dia merasa tidak cocok lagi, apa mau mogok lagi, drop out lagi?
berarti kami harus keluar biaya lagi. Dia harus membuang waktu lagi. Lah, kapan kerjanya? Ibu ini sudah tak bisa menyembunyikan emosinya lagi. Ayah bunda tercinta, bila saya diibaratkan seorang dokter, kasus yang saya hadapi ini mungkin sudah stadium lanjut. Bayangkan, si anak sudah menghabiskan bertahun-tahun waktu hidupnya untuk mempelajari bidang yang tidak ia sukai. Ia sudah tersiksa selama ratusan bahkan ribuan jam dalam kelas-kelas yang tidak diminatinya. Ia belajar tanpa tahu akan jadi apa kelak. Dan di ujung masa kuliahnya, ketika ia seharusnya tinggal selangkah lagi menyambut gerbang kelulusan, kesadaran menggentaknya. Ia tak suka, ia tak mau, dan tak cocok belajar dan bekerja di bidang itu. Atau jangan-jangan dia sudah memendam rasa tidak suka itu. Mungkin ia sudah lama menyadari kalau bidang itu memang bukan untuknya. Namun bisa jadi ia sungkan memberitahu orang tuanya, takut melihat reaksi mereka, atau mungkin ia tak tahu bidang apa yang sebenarnya ia minati. Ia tak tahu apa yang sebenarnya cita-citanya. Izinkan saya bertanya, akrabkah Anda dengan kisah nyata ini? Atau jangan-jangan malah Anda atau ada keluarga Anda yang sedang mengalami kasus seperti ini atau mirip dengan kasus ini. Saya tak heran bila Anda menjawab iya. Kasus semacam ini memang bukan satu atau dua. Kasus ini sangat banyak terjadi di antara kita. Ini mungkin terjadi dengan anak Anda, keponakan, anak kawan, anak tetangga, atau jangan-jangan pada diri Anda sendiri. Selama 8 tahun menjalani profesi sebagai konselor lepas saja, sudah ratusan kali saya menghadapi pengaduan yang semacam ini. Saya yakin kita sering melihat seorang anak yang didorong untuk belajar terus. Sejak SD hingga SMA, ia dituntut memperoleh nilai baik dalam semua ulangan dan mata pelajaran. Karena walaupun nilai bahasa Indonesianya 8, jika matematikanya 5, ia terancam tidak naik kelas. Ia akan dianggap lemah dalam bidang itu, atau karena nilai matematikanya belum memenuhi standar, ia akan digempur oleh les tambahan untuk mendongkrak nilainya. Menjelang kelulusan SMA, ketika semua anak harus menentukan universitas atau jurusan apa yang mereka pilih, ia kebingungan. Ia tak tahu apa cita-citanya. Ia juga tak tahu bidang apa yang sebenarnya ia minati, karena selama ini ia hanya menjalankan perintah kurikulum sekolah atau orang tuanya. Ketika ia bertanya kepada orang tuanya, jawabannya mereka hanyalah, "Pilih dong nak, jurusan-jurusan favorit. Pilih fakultas yang begitu lulus kamu bisa gampang cari kerja, punya gaji tinggi. Jadi kamu bisa hidup senang." Lalu orang tuanya menyebutkan beberapa jurusan. Bukannya tertarik, si anak malah semakin bingung karena tak satu pun jurusan tadi yang benar-benar memikatnya. Si anak lalu bertanya kepada teman-temannya. Ternyata banyak teman-temannya senang yang memilih jurusan X.
Lalu pilih jurusan X juga dong, supaya kita bisa terus bareng-bareng pas kuliah nanti. Akhirnya si anak memilih mengikuti teman-temannya, atau ia mungkin mengikuti saran orang tuanya. Namun apapun yang dipilih, ia tak memilih sesuai kata hatinya. Ia tak memilih bidang yang paling sesuai dengan potensi terunggulnya yang hingga saat itu masih terpendam. Di tengah-tengah masa kuliah si anak semakin menyadari bahwa ini bukan jalannya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Apa yang bisa dilakukan? Sebagian anak-anak contoh kasus tadi akhirnya mungkin tak tahan dan terus terang kepada orang tuanya. Ia mogok melanjutkan kuliahnya. Sebagian lagi mungkin memilih untuk melanjutkan kuliahnya walaupun tak meminati bidangnya. Bisa jadi ia tak mau merepotkan orang tuanya yang telah mengeluarkan banyak biaya untuk studinya. Atau kemungkinan lain, kalaupun ia mundur dari kuliahnya saat ini, ia tak tahu bidang apa yang cocok baginya. Jika kita tidak ingin hal ini terjadi dengan anak kita, atau malah ternyata kita adalah salah satu yang mengalaminya, oleh karena itu teruslah membaca buku ini halaman demi halaman agar kita bisa segera memiliki solusi masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Silakan terus membaca halaman berikutnya. Tanpa pemetaan sekolah adalah expenses. Subjudul halaman 6. Ayah dan bunda terkasih, mengapa kerumitan ini bisa terjadi? Jawaban satu-satunya adalah karena kita luput atau abai mengenali atau memetakan potensi terunggul anak-anak kita. Perilaku anak-anak sehari-hari sesungguhnya adalah petunjuk awal tentang potensinya. Namun, orang tua terkadang lebih sibuk mengkursuskan anak ini. Mengursuskan anak ini itu atau bertanya, ada PR atau enggak? Ujian sudah siap atau belum? Ketimbang belajar membaca petunjuk potensi unggul yang diberikan oleh Tuhannya. Padahal setiap anak terlahir sesuai fitrahnya. Masing-masing anak membawa potensi unggul bawaan lahir yang bila dikembangkan akan menjadi penghidupan sekaligus kehidupan yang ia jalani kelak dengan bahagia dan berkelimpahan. Berapa banyak anak yang hanya sibuk sekolah dan mengejar nilai tanpa tahu apa minat dan cita-cita, serta tak tahu harus kuliah di bidang apa. Lalu ketika ia bingung, orang tua hanya menasehati agar ia mengambil bidang favorit sehingga kelak mudah mencari pekerjaan bergaji tinggi. Akhirnya, tanpa mengetahui sedikit pun tentang potensi terunggul anak, kita cemplungkan mereka ke dalam bidang entah apa yang kita pikirkan terbaik baginya. Syukur-syukur kalau si anak ternyata memang cocok dalam bidang itu. Bagaimana bila tidak? Lalu bagaimana sebaiknya? Bagaimana seharusnya ayah dan bunda meminimalisasi kesalahan semacam itu? Mudah saja. Seharusnya proses dibalik, kita cari tahu dulu minat si anak.
apa potensi terunggulnya, dan cita-citanya yang paling spesifik. Setelah itu, barulah kita bisa tentukan sekolah atau jurusan apa yang paling tepat sesuai potensi dan cita-citanya itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengetahui potensi terunggul anak? Mungkin selama di sekolah hampir semua nilai anak kita tinggi, bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, IPA bagus, IPS bagus. Jadi yang mana yang potensi unggul? Atau sebaiknya mungkin selama ini ia hanya anak rata-rata, anak yang setiap tahunnya selalu naik kelas, nilainya tak pernah merah, tetapi juga tak ada yang benar-benar menonjol. Bingung? Tenang saja. Ada cara yang terbukti efektif mengetahui potensi buah hati kita, yaitu dengan pemetaan potensi unggul anak. Tanpa pemetaan potensi, sedikitnya ada 3 akibat yang bisa terjadi, antara lain seperti digambarkan oleh kasus tadi. Sekolah menjadi expenses alias biaya. Biaya yang dimaksud salah satunya tentu bisa berarti uang. Bayangkan berapa puluh juta atau bahkan ratusan juta yang telah keluar untuk menyekolahkan seorang anak bertahun-tahun, mengkursuskan ini itu, belum lagi ongkos transportasi sehari-hari. Lalu bagaimana kasus Intan terjadi dengan anak Anda? Umumnya orang tua hanya punya satu anggaran pendidikan untuk satu anak. Ketika terjadi hal di luar dugaan seperti itu, sanggupkah Anda menganggarkan biaya pendidikan lagi untuk mengulang sekolah anak? Syukur kalau Anda menjawab sanggup. Syukur-syukur kalau anak Anda cuma satu sehingga Anda tak perlu memikirkan biaya pendidikan adik-adiknya. Namun bagaimana kalau Anda tak sanggup? Apakah itu berarti Anda memaksa anak Anda untuk menyelesaikan kuliahnya? Walaupun itu berarti menyiksa lebih lama lagi. Lalu setelah kelulusan yang dipaksakan, anak Anda akan kebingungan mencari pekerjaan karena ia tak menyukai bidang studinya. Lalu akhirnya terdampar dalam jenis pekerjaan lain yang jauh berbeda di bidangnya selama ini. Berapa banyak lulusan teknik arsitektur yang bekerja di media? Berapa banyak lulusan biologi yang bekerja di bank atau di industri telekomunikasi? Berapa banyak lulusan pertanian yang bekerja sebagai public relation? Atau bisa jadi ia memilih pekerjaan sesuai bidang studinya? Tentu mungkin saja. Bagaimanapun, bila bidang itu bukanlah potensi unggulnya dan ia tak menyukainya, ia akan menjadi pekerjaan yang pas-pasan. Ia hanya akan menjadi pekerja yang pas-pasan. Intinya, bila seorang bersekolah atau mengambil kursus sesuai potensi, biaya yang dikeluarkan akan menjadi investasi. Tetapi bila tidak, akan menjadi expenses. Selain materi, expenses juga berarti waktu. Bila ditimbang-timbang, kerugian karena hilangnya waktu bertahun-tahun mungkin bahkan lebih berat daripada kehilangan uang. Ada ungkapan, "It's never too late to follow your passion." Tak pernah terlambat untuk mengikuti passion Anda. Kita selalu bisa memulai pada usia berapapun. Namun,
Bayangkan apa jadinya bila potensi terunggul dipupuk sejak kecil. Lihat perjalanan Agnes Monica. Saya sangat mengagumi Agnes dan orang tuanya. Orang tua Agnes telah menemukan potensi unggul putrinya pada usia balita, lalu mengembangkan potensi itu sejak Agnes berusia 3 tahun. Orang tua Agnes melakukan pembimbingan yang sesuai dengan teori multiple intelligence bahkan sebelum mereka mengetahui apa itu multiple intelligence. Jadi mereka bimbing Agnes secara intuitif. Agnes Monica pun melewati tahapan demi tahapan sehingga akhirnya menjadi penyanyi dan penari yang namanya kini semakin bergaung di luar negeri. Agnes menjadi diva yang matang di usia yang terbilang masih sangat muda. Ia bukan tipe anak yang besar karena dikarbit oleh talent show di TV. Agnes Monica tentu hanya salah satu contoh. Masih banyak bintang top yang disiapkan orang tuanya sejak dini. Tiger Woods, pegolf kelas dunia, mulai dipersiapkan orang tuanya sejak berusia 5 tahun. Michael Schumacher mulai dipersiapkan orang tuanya untuk balapan sejak dini. Faktor usia menjadi jauh lebih krusial dalam bidang profesi tertentu. Dua contohnya yaitu penari dan atlet. Orang-orang yang bekerja di bidang itu berkejar-kejaran oleh waktu. Lihat saja bintang-bintang dunia, misalnya Diego Maradona, Ronaldo, David Beckham, dan lain-lainnya. Anda akan menemukan kalau mereka semua telah terlatih sejak usia dini. Berkat persiapan matang, mereka lalu bersinar di usia 20-an sampai awal 30-an. Lalu sekitar pertengahan atau akhir 30-an, ketika stamina mulai menurun, mereka siap pensiun atau mempersiapkan diri untuk pensiun. Biasanya dalam mempersiapkan diri itu, mereka sudah punya tabungan banyak atau berinvestasi atau usaha di bidang lain sebagai pegangan di hari tua mereka. Namun, mereka mengumpulkan dananya melalui potensi unggul mereka. Bintang bulu tangkis Indonesia Susi Susanti bahkan menggantung raket pada usia sangat muda, 26 tahun. Atau lihatlah acara MasterChef Junior. Sangat mengagumkan menyaksikan anak-anak usia SD sudah bisa memasak dan menyajikan makanan dengan enak dan indah dipandang. Tak kalah dengan koki yang berpengalaman. Bisa dibayangkan betapa orang tua mereka menemukan potensi unggul anak-anak tersebut sejak dini dan membiarkan mereka berekspresi menjadi chef. Mungkin dengan mengikutkan kursus masak atau membuat kue. Mungkin dengan membebaskan mereka praktek masak di rumah. Mungkin dengan membelikan mereka buku-buku atau video dunia kuliner sehingga mereka bisa menjadi para kandidat MasterChef. Terbayangkan kan bagaimana masa depan mereka bila seusia dini sudah menemukan dan enjoy dengan passion mereka. Mungkin saat teman-temannya masih asik berkutat dengan mal, mereka sudah punya atau dipercaya mengelola restoran. Saat teman-temannya masih minta uang ke orang tua, mereka bahkan bisa membeli mobil dari uangnya sendiri atau meringankan beban orang tuanya dengan membiayai kuliah mereka sendiri. Amazing. Prinsipnya, bila Anda ingin anak sukses di usia lebih dini, Anda harus mempersiapkan mereka sedini mungkin. Biaya dan
Waktu adalah dua expenses yang bisa terukur. Namun jangan lupakan expenses lain seperti tenaga, energi, stres, dan emosi yang telah dikeluarkan anak kita selama sekolah di bidang yang tidak tepat bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, pemetaan potensi unggul anak sangat penting dilakukan sebelum memutuskan jurusan atau sekolah yang diambilnya. Quote, ingatlah selalu bahwa usahamu akan membawa ke tempat yang kamu tuju. Makin cepat kamu memulai, makin cepat kamu sampai. Ralph Marston.